Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, saya Pendeta Cahyadi Cuang dari GBI Mekarwangi, Bandung. Saat ini saya bersama dengan saudara mau merenungkan tentang kebenaran yang memerdekakan umat manusia. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32, firman Tuhan katakan, lalu katanya kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya tertarik dengan bagian ini, yaitu kebenaran yang memerdekakan kamu. Sebenarnya kebenaran apa yang dimaksud di dalam kebenaran yang memerdekakan? Kebenaran yang memerdekakan adalah di dalam ayat ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Jadi yang dimaksud kebenaran ini adalah pribadi Kristus. Sehingga Tuhan Yesus juga dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran. Mengetahui kebenaran bukan dalam pengertian pikiran atau dogma atau doktrin gereja. Tapi yang dimaksud adalah kita mengalami Kristus dalam kehidupan kita, maka Kristus itu akan memerdekakan kita. Ada dua hal yang perlu kita renungkan dalam bagian ini. Yang pertama adalah Yesus mengampuni manusia. Kebenaran itu mengampuni manusia. Ada contoh di dalam ayat 1 sampai ayat 11 bagaimana perempuan berzina itu ketahuan berzina, lalu diperhadapkan dengan Yesus. Lalu Yesus hanya menulis 2 kali di tanah, dan dia katakan siapa saja yang tidak berdosa boleh pertama kali melempari perempuan itu dengan batu. Dan ternyata satu persatu mereka dari yang tua sampai yang muda mereka meninggalkan Yesus. Dan Yesus katakan, hai ibu, ada orangkah yang menghakimi kamu? Ternyata tidak ada. Dan Tuhan Yesus katakan, aku juga tidak menghakimi kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Agama hanya bisa menghakimi, agama hanya bisa menghukum, tapi Yesus sebagai kebenaran itu memerdekakan, membebaskan kita. Yang kedua, Yesus itu sebagai terang dunia. Yesus katakan di dalam ayat ke-12, di dalam ayat 12 Yesus katakan, akulah terang dunia, siapa saja yang mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang kehidupan. Yesus sebagai terang dunia, dia mau tuntun kita, mau menjamah kita, mau membaharui kita. Dia sebagai terang dunia. Di dalam dunia ini sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia hidup dalam kegelapan. Tidak ada terang. Tapi ketika Yesus datang, dia memberikan terang kehidupan yang luar biasa. Ada satu contoh yang indah sekali, itu ada orang buta yang sejak lahir buta. Ketika orang buta ini, saudara sekalian, dijamah sama Tuhan Yesus, dibasuh, lalu disuruh cuci muka di kolam Siloam, apa yang terjadi? Ada satu hal yang indah di dalam bagian ini. Ketika orang buta ini membasuh matanya, lalu hal yang pertama yang dia lihat adalah diri sendiri. Dia semenjak lahir dia tidak pernah lihat siapa-siapa. Tapi semenjak dia dicelikan oleh Tuhan Yesus, dia melihat dirinya sendiri. Artinya saudara sekalian, ketika kita datang pada Tuhan Yesus, yang paling utama, mari kita lihat diri kita sendiri. Kenapa banyak orang menghakimi perempuan berzina itu? Karena mereka melihat orang lain salah, dirinya benar. Padahal orang-orang itu ada ahli Taurat dan orang Farisi. Sehingga saat itu kita tahu bahwa hanya Yesus yang bisa memberi terang kehidupan. Ketika orang buta itu membasuh matanya, dia mulai melihat diri kita. Ketika kita datang pada Yesus, hal yang utama, mari kita lihat diri kita, bahwa kita banyak sekali kesalahan, banyak sekali dosa, banyak sekali kepura-puraan, kemunafikan. Mari kita bebaskan semuanya, maka kita akan hidup dalam terang Kristus yang lebih terang lagi. Kita akan jadi berkat bagi banyak orang.
Demikianlah firman Tuhan. Biar Tuhan akan berkati setiap sobat maestro yang dikasihi Tuhan. Amin.